Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat semua ya. Hari ini kita akan mempelajari mengenai negara-negara ASEAN lagi. Minggu lalu kan sudah 5 negara. Sekarang Bu Novi akan menjelaskan 2 negara saja. Tapi semoga penjelasan Bu Novi sudah komplit dan memberikan pengetahuan secara umum mengenai negara-negara yang tergabung di dalam ASEAN ya. Oke, ini dia. Yang pertama adalah negara Malaysia ya. Negara Malaysia itu memiliki letak astronomis 1 derajat lintang utara sampai 7 derajat lintang utara dan 100 derajat bujur timur sampai 119 bujur timur dengan luas wilayah 332-370 km persegi. Lumayan ya, tapi Malaysia ini tidak jadi satu, melainkan ada dua. Ada dua wilayah ya. Jadi ada yang bagian barat dan ada yang bagian barat dan ada yang bagian timur. Nah, ini ya, ini di atasnya Kalimantan ya. Kalau kalian pernah melihat peta, peta Kalimantan, Bu, kok di Kalimantan itu yang atas itu putih-putih? Iya, karena kalau putih-putih itu berarti menandakan negara luar, bukan masuk Indonesia. Nah, ya. Ibu kotanya itu tahu, ada yang ngerti ya? Kuala Lumpur. Aduh, Bu Novi jadi kangen mengajar kalian. Oh iya, minggu lalu itu mungkin kalau ada yang bertanya-tanya, kok suaranya Budiah ya? Nah, sama saja karena Budiah itu mengajar di 8A dan 8B, sedangkan Bu Novi mengajar di 8C, D, dan E. Oke, letak geografisnya Malaysia, utaranya itu Thailand. Nah, ini kita melihat, oke, Thailand dan Laut Cina Selatan, South China Sea. Sebelah timurnya itu ada Laut Sulawesi, ya sebelah sini ya, itu Laut Sulawesi dan Laut Sulu. Selatannya bawah ya, selatan itu kan di bawah, itu Indonesia. Ya, Kalimantan sama Kepulauan Riau. Baratnya itu Selat Malaka dan Indonesia. Nah, ini. Malacca Strait. Nah, ini. Terus bentang alamnya. Nah, tadi kan Bu Novi mengatakan Malaysia itu tidak menjadi satu negara atau maksudnya satu wilayah, tetapi dibagi menjadi dua, Malaysia Barat dan Malaysia Timur. Bukan ini ya, bukan negaranya pecah ya, tetapi wilayahnya saja, pulaunya saja kayak gitu loh. Malaysia Barat itu ada Perlis, Kedah, Kelantan, Terengganu, Perak, Pahang, Selangor, Negeri Sembilan, Malaka, dan Johor. Sedangkan Malaysia Timur itu Sabah dan Sewara. Seperti ini nih. Mana tadi ya? Sebentar. Nah, ini. Nah, ada Sabah, ada Sarawak. Ini berarti Malaysia Timur. Kalau Pahang, Johor, Selangor. Nah, ini Kaedah, Perak, Terengganu. Ini masuk di Malaysia Barat. Nah, oke, ini bentang alamnya ya. Terus wilayah Semenanjung Malaya didominasi oleh rangkaian pegunungan yang membujur di bagian utara. Rangkaian pegunungan tertinggi adalah Barisan Titawangsa. Ya. Adapun Sabah dan Sewara membentang pegunungan Crocker dengan puncak tertingginya adalah Gunung Kinabalu, 4095 meter ya. Nah, untuk sungainya di Malaysia Barat terdapat 2 sungai, yaitu Sungai Pahang dan Sungai Perak. Di Malaysia Timur terdapat Sungai Raja. Nah, iklimnya, Malaysia itu iklimnya tropis dengan temperatur dan kelembapan tinggi, curah hujannya tinggi ya, seperti di Indonesia ya, kita beriklim tropis ya. Yang dimaksud curah hujan tinggi itu hujan, ibaratnya tuh hujan terus gitu loh, maksudnya kita kan mengalami musim hujan itu dari bulan April, dari bulan Oktober sampai bulan April ya. Nah, kalau musim kemaraunya Indonesia itu juga sama, itu bulan
April sampai Oktober. Nah, curah hujannya itu sama seperti di Malaysia, itu juga tinggi. Di Indonesia juga tinggi, 2.540 mm itu milimeter per tahun ya. Jadi iklimnya tropis, temperatur dan kelembapan tinggi. Nah, dengan iklim tropisnya curah hujannya tinggi sehingga di Sabah dan Sawara, tadi Sabah dan Sawara mana? Di atasnya Kalimantan. Nah, di atasnya Kalimantan itu kan Malaysia Timur ya. Itu ditumbuhi hutan hujan tropis. Loh, kok bisa? Iya, karena hujan terus sehingga tidak mungkin tidak mengalami kekeringan, pohon-pohonnya lebat, hutannya lebat. Nah, jadi ditumbuhi hutan hujan tropis gitu ya. Beda kalau kita tinggal di gurun, isinya pasir semua. Kenapa? Karena curah hujannya rendah. Maksudnya curah hujan rendah itu jarang terjadi hujan. Nah, sehingga tumbuh-tumbuhan di gurun mungkin yang pernah kalian lihat seperti kaktus saja, atau mungkin hanya kalau di Arab Saudi itu ada kurma ya. Nah, jenis fauna di Malaysia tuh hampir sama seperti di Indonesia ya. Ada gajah, ada babi hutan, ada orang utan, ada harimau, ada leopard. Ada yang pernah lihat leopard? Wow, itu termasuk yang hewan apa ya, menakutkan. Bukan menakutkan, tapi ya hewan yang powernya gede gitu ya, leopard ya. Oke, Sabah dan Sahara salah satu wilayah populasi burung terbesar di dunia. Nah, penduduk di Malaysia itu sebagian besar bertempat tinggal atau 80% ya bertempat tinggal di Jazirah Malaysia bagian barat dan selatan karena dataran rendahnya luas ya. Dan selain itu ya, selain dataran rendahnya luas, itu barang tambang itu juga kaya di sana ya. Sebagian penduduk Malaysia itu tinggal di pedesaan 71% dan sisanya di perkotaan 29% ya. Penduduk Malaysia terdiri dari 50% orang Melayu, Tiongkok 37%, serta India 11%. Sisanya ini kan ini 50 tambah 37 tambah 11 ya. Aduh, Bu ini masih 49 Bu, kurang 1%. Nah, sisanya itu terdiri dari kelompok etnis lainnya. Nah, bahasa nasionalnya bahasa Melayu. Mungkin kalau ada yang pernah lihat Upin Ipin, nah, RM1, RM1. Tak apa. Nah, ya bahasa Melayu. Terus apa ya? Ayam goying mungkin ya. Terus agama di Malaysia itu Islam ya, agama resminya, tapi penduduknya bebas mengamalkan agamanya masing-masing. Jadi memang agama resminya itu agama Islam Muslim, tetapi penduduknya di sana bebas ya, mengamalkan agamanya masing-masing. Lalu untuk pertumbuhan penduduk itu apa sih Bu? Pertumbuhan penduduk itu setiap tahun suatu negara ibaratnya menambah jumlah populasi penduduk itu berapa persen. Nah, katakanlah seperti di Indonesia 2010 penduduknya 10%. Lalu 2011 jadi 15 orang. Nah, berarti ada 5 orang tambahan penduduk kan. Nah, 5 tambahan itu merupakan pertumbuhan penduduk. Itu berarti kira-kira 50% pertumbuhan penduduk. Wah, gitu ya. Jadi pertumbuhan penduduk ya. Jadi ibaratnya penduduknya tuh bertambah terus tiap tahunnya. Nah, kalau di Malaysia itu 1,3% tiap tahun ya. Ya, ayo mungkin siapa yang mau ke Malaysia? Nah, sumber daya alamnya, hasil pertaniannya ada karet, kelapa sawit, padi, kelapa, kayu. Kalau karet ini merupakan penghasil utama terbesar di dunia, ya karet. Nah, wilayahnya mana aja? Di pantai barat semenanjung Malaysia, Sarawak, dan Sabah. Kalau kelapa sawit, pengekspor minyak kelapa sawit terbesar di dunia. Nah, di mana aja? Terdapat di Johor, Selangor, dan Perak. Ada juga padi, Kedah, Kelantan, Perak, dan Perlis ya. Padi ini merupakan tanaman pangan utama ya, tanaman pangan utama. Padi. Karena memang di daerah tropis itu seperti di Indonesia juga, negara-negara yang ada di ASEAN itu kan terdapat di kawasan Asia Tenggara ya. Jadi Indonesia, Malaysia,
hampir semuanya itu pertaniannya padi karena memang kita daerahnya tropis. Tropis itu kan bagus untuk tanaman padi, tanaman apa ya, pangan kayak gitu loh, tanaman pangan gitu ya. Terus kelapa. Nah, minyak kelapa dan kopra merupakan komoditi yang diekspor. Jadi diekspor itu ya. Nah, terdapat di pantai barat timur dan timur laut semenanjung Malaysia dan Sabah. Kalau kayu itu terdapat di Sabah. Ya, Sabah ini kayu ini merupakan hasil utama ya. Bukan hasil utama, maaf. Kayu ini merupakan hasil hutan, maaf kok utama, maaf. Hasil hutan ya. Pelabuhan ekspor kayu yang terpenting adalah Sandakan dan Lahat, yaitu ditujukan untuk ekspor. Jadi kayu juga untuk ekspor ya. Pelabuhan kayu ekspor yang terpenting. Oke ya. Terus potensi sumber daya alamnya. Jadi industri negara Malaysia itu cukup maju, terutama untuk elektronik dan mobil. Malaysia memiliki mobil nasional bermerek Proton. Jadi Malaysia itu ibaratnya menciptakan mobil dan diberi merek sendiri. Jadi memiliki mobil nasional bermerek Proton ya. Daerah industri terbesar di semenanjung Malaysia ialah Petaling Jaya dan Saham Alam. Hasil pertambangan utamanya adalah timah yang menjadi komoditas ekspor ya. Tapi selain timah juga ada besi, bauksit, minyak ya. Besi, bauksit, minyak, gas alam dan batu bara. Tapi tenang aja. Jadi hasil industrinya itu walaupun hasil industrinya terutama elektronik dan mobil, tetapi bahan makanan ada, bahan plastik ada, alat rumah tangga ada, ban ada, barang-barang elektronik yang lainnya juga ada ya. Terus Malaysia. Daerah pertambangan terdapat di sepanjang pantai barat dan Perak hingga Negeri Sembilan. Ini rata-rata berada di Negeri Sembilan itu berada di mana Malaysia bagian barat ya. Hasil pertambangan kilang minyak Malaysia berada di daerah Kuala Terengganu, Semenanjung Malaysia bagian timur. Ya. Terus hasil hutan kayu itu di Sabah, timah banyak dihasilkan dari negara bagian Perak dan sekitar Kuala Lumpur. Coba kita lihat lagi. Ya, ini ya. Nah, Terenggana ya. Jadi ini ada wilayah Pahang ya. Tadi maksudnya itu Terenggana itu semenanjung Malaysia bagian timur, bukan Malaysia timurnya ya, tapi ini loh di sini loh. Nah, ya Terenggana. Oke, kita kembali lagi. Oke, yang nomor 2. Ada letak geografis dari negara Myanmar. Hari ini kita hanya membahas 2 saja ya. Tadi Malaysia sudah, sekarang Myanmar. Jadi Myanmar itu memiliki letak astronomis 10 derajat lintang utara sampai 26 derajat lintang utara. Dan 93 bujur timur sampai 111 derajat bujur timur. Wow. Dengan luas 676.577 km. Ini lumayan luas ya dari Malaysia ya. Kalau tadi Malaysia itu sekitar 332 ya. 370 km, kalau ini 600. Jadi lumayan luas Myanmar ya. Letak geografisnya Myanmar itu utaranya ya, sebelah utara sini itu ada India, ada Tiongkok, China. Timurnya itu ada Laos. Ya, lihat ya. Jadi atas itu utara ya Mbak, Mas. Atas itu utara. Kalau sebelah kanan itu timur. Kalau sebelah kanan timur, sebelah kiri itu barat. Ya kalau bawah selatan. Jadi kalau di peta utara itu di atas, selatan itu di bawah, timur itu di kanan, barat itu di kiri ya. Tadi utaranya mana? Atasnya mana? India dan China atau Tiongkok. Timurnya mana? Laos dan Thailand.
Selatannya mana? Teluk Benggala, and then Laut Andaman. Oh, Andaman Sea. Oke. Nah, terus barat mana? Barat Bangladesh. Nah, dan India juga ya, karena India kan hampir agak luas gitu loh. Nah, ini bentang alam. Wah, subhanallah nih bagus banget, cantik banget ya, Mbak, Mas. Ini sungai, tapi kalau difoto dari citra satelit atas, bentuknya seperti ini. Subhanallah. Jadi maha besar Allah ya, menciptakan bentang alam. Ada gunung, ada jurang, ada palung, ada laut, ada danau, ada sungai. Sungai aja tidak lurus seperti penggaris, tapi ada liku-likunya, ada cabang-cabangnya, ada cabang sungai-sungainya. Nah, ya. Terus ini bentuk salah satu sungai yang ada di Myanmar ya. Jadi bentang alamnya di bagian barat terdapat pegunungan Arakan itu 2.700 meter. Di bagian tengah terdapat dataran rendah yang merupakan bagian dari delta Irrawaddy atau Sitang. Wilayah tersebut sangat subur dan bernilai ekonomis tinggi. Separuh wilayah Myanmar terletak di lembah Sungai Irrawaddy. Sungai Irrawaddy bermuara di Laut Andaman. Jadi sungai-sungai ini ya, ini namanya Sungai Irrawaddy ya. Ini ujungnya atau bermuaranya ke Laut Andaman. Ini ke sini nih. Nah, Laut Andaman ya ke sini. Nah, terus wilayah pesisir pantai Myanmar didirikan oleh pantai berbatu karang. Wah, berbatu karang. Di ujung utara Myanmar, di perbatasan dengan Tiongkok terdapat Gunung Hakka-Kaborazi 5.881 meter yang merupakan gunung tertinggi di Asia Tenggara. Itu terletak di Myanmar ya. Nah, sekarang Myanmar ini beriklim tropis dan suhu rata-ratanya 27 derajat Celcius. Tropis lagi ya. Tapi musim hujannya dia mengalami 3 musim, melainkan bukan yang gurun atau musim panas, musim salju bukan, tapi musim hujan di Myanmar itu sekitar bulan Mei sampai Oktober, musim kemaraunya yang sejuk yaitu sekitar November sampai Februari. Musim kemarau yang panas terjadi bulan Maret April. Ini seperti musim-musim apa ya? Mungkin musim ketiga kali ya kalau di Indonesia. Jadi musim kemarau yang panas. Sekitar 50% wilayah Myanmar ditutupi hutan hujan tropis. Hutan hujan tropis ya, tropis lagi. Kita kembali ke tropis lagi. Yang ditumbuhi kayu jati, karet, akasia, bambu, kayu besi, bakau, dan kelapa. Ya, di pegunungan utara terdapat hutan subtropis ya dan hutan iklim sedang yang ditumbuhi pinus dan tumbuhan baku. Loh, Bu, ada tropis kok ada subtropisnya? Kita lihat dulu. Nah, ini ya. 10 derajat sampai 26 derajat lintang utara. Jadi batasnya itu kalau tropis hanya sampai 22,5 derajat lintang utara. Sehingga maaf kok 23 derajat lintang utara. Sehingga 23 sampai ke 26 ini dia sudah masuk wilayah subtropis dan dia berada di atas ya. Di atas berarti di pegunungan utara ya. Fauna Myanmar hampir sama seperti Malaysia tadi ya. Ada gajah, babi hutan, rusa, monyet, badak, aneka jenis burung, dan aneka reptil. Nah, penduduk terdiri atas beberapa kelompok etnis. Kelompok terbesar ialah orang Burma, keturunan Tibet Burma. Mayoritas beragama Buddha, 89,4%. Pertanian merupakan aktivitas ekonomi terpenting. Kira-kira 65% penduduk tergantung pada usaha pertanian. Meski demikian, industri di Myanmar juga berkembang seperti tekstil, semen, pengolahan gula, penyulingan minyak, dan keramik ya. Jadi pertanian, kembali lagi ke pertanian, bahwa memang negara-negara Asia Tenggara itu banyak yang aktivitas ekonominya salah satunya di pertanian ya. Karena memang kita berada di tropis tadi, tropis itu yang ibaratnya sangat mendukung untuk pertanian bahan pangan kayak gitu ya. Perekonomian Myanmar masih mengandalkan produk pangan.
Nah, ini dia sumber daya alamnya. Kalau hasil pertaniannya ada padi, ada teh, ada tembakau, ada tebu, ada sayuran, ada gandum, ada jagung, ada kapas, dan wijen. Teh yang dihasilkan di pelatusan ini wilayah ya. Tembakau itu di bagian utara, tebu itu di lembah Sungai Sitang, sayuran di daerah Pantai Arakan. Hasil hutannya ada kayu jati, karet, kina. Hasil pertambangan timah, minyak dan gas bumi, seng, batu bara. Ini kalau timah ada di tanah serim dan minyak kalau minyak dan gas bumi ada di Cahok. Cahok. Ya. Oke, Bu Novi cukupkan dulu materi hari ini. Hari ini cuma 2 negara, ya, cuma 2 negara yang Bu Novi deskripsikan, yang Bu Novi jelaskan. Tugasnya simpel sekali. Bukan tugas sebenarnya, tetapi kewajiban. Ya, karena kalau tugas kan biasanya mengerjakan ya. Ini Bu Novi hanya meminta Anda, adik-adik, mbak-mbak, mas-mas, maaf, mbak-mbak, mas-mas, untuk mencatat PPT yang telah Bu Novi jelaskan di video ini. Ya, hanya 2 negara, yaitu Malaysia dan Myanmar. PPT ini, tulisan-tulisan ini dicatat di buku IPS. Oke, untuk kelas 8C, 8D, dan 8E. Pertemuan pada hari Senin 10 Agustus 2020. Ya, Bu Novi harap semua pada mengumpulkan, semua mengupload. Kalau sudah ditulis, diberi tanggal, difoto, lalu diupload di Google Classroom, bisa japri ke Bu Novi. Kalau Bu, saya sudah mengumpulkan. Ya, oke. Karena Bu Novi kepengen walaupun kita di rumah aja, kita tetap belajar, kita tetap memiliki catatan, kalian tetap mendengarkan suara Bu Novi ya, walaupun suara Bu Novi begini ya. Ya, karena Bu Novi juga berharap semoga pandemi ini segera berakhir. Bu Novi sangat-sangat berharap bahwa kalian di rumah tetap semangat, tetap belajar, tetap mengikuti pembelajaran online dengan baik. Tetap sehat selalu, ya. Untuk itu, jangan lupa dicatat di buku IPS, ya. Karena Bu Novi nggak pengen nanti 1 semester itu kita misalnya besok ketemu terus apa ya kemarin ya. Nah itu, aduh, itu nggak pengen ya, nggak boleh ya. Kalau bisa jangan ya. Oke, Bu Novi akhiri. Selamat ditulis. Hanya ditulis ya, Bu Novi hanya meminta menulisnya saja. Bu Novi tidak menyuruh Anda, menyuruh mbak-mbak mas-mas untuk mengerjakan sesuatu, tapi maksudnya mengerjakan PR, mengerjakan soal, tapi Bu Novi hanya ingin apa yang telah Bu Novi terangkan tadi di PPT ini, kalian catat. Ya, oke Bu Novi akhiri, makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, salam untuk keluarga, sehat selalu, selamat pagi, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.